teman-teman, jumpa lagi dalam program pelatihan gratis bersama SAS. Dengan saya, Oscar, siswa SAS program jurusan Pastry Bakery. Saya akan membuat hidangan es krim dengan berbagai macam rasa. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Surabaya After School. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau kita upload video yang terbaru. Oke teman-teman SAS, sebelum kita lanjut untuk membuat es krimnya, saya akan perkenalkan dulu bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat es krim. Bahan-bahannya adalah, oke teman-teman SAS, saya akan memperkenalkan bahan-bahannya. Yang pertama di sini adalah air mineral. Air mineral ini nanti akan dimasak dengan tepung maizena. Yang kedua, tepung maizena. Yang ketiga, 2 butir telur. Yang keempat, susu full cream. Yang kelima, SP atau pengembang. Tapi kalau kita memakai SP atau pengembang ini, teman-teman harus kukus dia dulu selama 5 menit, baru bisa dipakai. Saran saya harus pakai plastik ya, karena kalau tidak pakai plastik, SP ini dia akan mencair ketika waktu dikukus, supaya bisa diangkat dengan mudah. Yang keenam, susu bubuk. Yang ketujuh, susu kental manis. Yang kedelapan, gula. Yang kesembilan, di sini ada perisa mocha. Dan juga di sini ada pisang yang sudah saya potong dadu. Dan yang terakhir, bubuk matcha. Nah, itu teman-teman bahan-bahan yang sudah saya perkenalkan untuk membuat bahan-bahan dari es krim tersebut. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa memakai sarung tangan agar dimana es krim tersebut biar lebih higienis. Nah, teman-teman, setelah memakai sarung tangan, bahan pertama yang akan kita buat adalah tepung maizena dengan air mineral. Ambil air mineral sebanyak 10 sendok makan. Setelah 10 sendok makan, tambah 15 gram tepung maizena. 15 gram tepung maizena sama saja dengan 3 sendok makan. Nyalakan apinya. Teman-teman, masaknya jangan apinya terlalu dekat dengan alat yang dimasak, supaya setidaknya menunggu dia hingga mengental. Diaduk-aduk sampai dia mengental. Jika kurang mengental, teman-teman bisa menambahkan sedikit lagi tepung maizena. Namun sebelumnya teman-teman matikan dulu apinya. Tambahkan lagi tepung maizenanya. Nyalakan lagi apinya. Aduk-aduk lagi.
Ini sudah mulai mengental teman-teman. Untuk biar dia cepat lebih dingin, teman-teman boleh menambahkan air lagi secukupnya. Diaduk-aduk lagi. Tujuan dari tersebut supaya bisa lebih cepat dingin dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dia, kentalnya udah cukup bagus. Nah, kita membiarkan dulu sampai dia dingin. Kita sisihkan. Bahan yang kedua, kita mengambil lagi alat yang baru untuk kita membuat bahan yang kedua. Kita masukkan dulu susu full cream tadi. Pecahkan telurnya tadi. Nyalakan apinya. Apinya kecil aja teman-teman ya. Aduk-aduk hingga tercampur telurnya dengan susu tersebut. Usahakan jangan sampai mendidih ya teman-teman. Setidaknya susu dengan telur ini sudah tercampur dan panasnya tidak terlalu panas, tapi hanya hangat-hangat. Matikan kompornya dan terus diaduk-aduk. Ketika merasakan panasnya sudah cukup atau hangatnya sudah cukup, teman-teman jangan lupa menambahkan sedikit perisa vanili. Fungsi dari perisa vanili ini adalah untuk menetralisir bau amis dari telur tersebut. Diaduk-aduk lagi. Sambil diaduk-aduk, teman-teman boleh menciumnya. Jika sudah bau rasa vanilinya, sudah cukup. Tapi jika masih bau telurnya, teman-teman boleh menambahkan lagi perisa vanilinya. Sini saya sudah mencium perisa vanilinya ya teman-teman. Berarti sudah cukup. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke bagian kedua. Di sini kita akan langsung menyambung atau menjadikan satu semua bahan-bahannya. Kita mengambil tempat baru. Yang pertama kita masukkan di sini ialah SP
SP yang tadi atau sudah saya jelasin, sudah saya kukus selama 5 menit. Namun ketika teman-teman ingin mengukus SP-nya, saran saya tunggu sampai airnya udah mendidih, baru teman-teman mengukusnya agar teman-teman bisa memperkirakan waktu 5 menit tersebut. SP di sini kita pakai hanya sendok makan, 1 sendok makan saja ya. Nah, segini cukup ya teman-teman. Masukkan susu bubuknya. Masukkan susu kental manisnya. Masukkan 3 sendok makan gula. Teman-teman lihat, jika ini sudah dingin atau masih panas, jangan langsung disatukan dengan ini, karena bisa menyebabkan dari SP itu tidak akan mengembang dengan baik. Nah, di sini sudah cukup dia punya dinginnya. Nah, teman-teman jangan langsung masukkan ini begini. Nah, tetapi teman-teman harus menyaringnya untuk dimasukkan ke sini. Karena di sini dari telur yang tadi kita masak masih ada kuning-kuningnya. Kita harus menyaringnya dulu. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita tidak saring, ini juga akan keikut ke dalam. Nah, dan nantinya kalau ini kita ikut ke dalam, es krimnya tidak akan begitu lembut dan halus ketika dimakan. Kita pisahin dulu. Setelah ini sudah dijatuhkan semua, atau telah dijadikan satu, langsung kita mixer semuanya teman-teman. Di mixer ini setidaknya sampai dia mengembang dan menjadi satu semua. Pertama kita kasih dulu kecepatan 1. Kecepatan 1 dulu. Setelah dilihat semuanya sudah oke, menjadi satu, naikin kecepatan 2.
Naikin lagi kecepatannya. Hingga kecepatan yang kelima. Oke teman-teman, di sini kan kita udah lihat nih, sudah mengembang dengan baik. Kita matikan pelan-pelan. Nah, setelah dimatikan, disisihkan dulu sebentar. Kita akan mencampur dengan adonan tepung maizena tadi. Tapi sebelumnya harus disaring dulu ya teman-teman, agar tidak tercampur dengan ada beberapa butiran-butiran yang ada di dalam. Kita ambil saringan. Lalu disaring dulu tepung maizenanya. Ambil sedikit demi sedikit dulu. Tambahkan lagi sampai habis. Ini ada yang di bawahnya teman-teman. Nah, ini diambil dulu. Ini masukkan di sini. Setelah itu baru dicampurkan. Cabut mixernya. Nah, di sini masih ada ininya teman-teman. Dikeluarin dulu adonan es krimnya. Sayangnya teman-teman. Nah, setelah dicabut, diaduk saja pakai spatula atau sendok agar bisa menjadi satu dengan tepung maizena tersebut dengan es krimnya. Nah, teman-teman, di sini tepung maizena yang sudah saya campur tadi sudah saya aduk dengan rata. Nah, setelah itu disisihkan dulu. Sini kita akan membuat 4 rasa. Kita ambil dulu wadah. Kita bagi jadi 4. Nah, yang pertama di sini kita sisihkan dulu buat yang original, artinya yang tidak ada rasa, yang betul-betul netral, tidak memiliki rasa apapun. Nah, setelah itu rasa yang kedua kita akan membuat dengan rasa mocha.
Yang ketiga green tea atau bubuk matcha. Dan yang terakhir, kita memasuki atau memakai pisang yang sudah dipotong dadu. Nah, teman-teman, di sini masih banyak kisahnya. Nah, teman-teman bisa memakai rasa apa aja, entah rasa alpukat atau rasa stroberi, atau mungkin teman-teman memakai rasa sayuran. Tapi sayuran itu teman-teman harus blender dulu. Untuk tidak si sayuran tersebut teman-teman kukus dulu sayurnya. Setelah dikukus, teman-teman blender sayurnya, baru dicampurkan dengan sisa ini juga bisa. Nah, ini yang rasa original, kita tidak memasukin apa-apa. Ini yang rasa mocha, kita akan menambahkan setidaknya 1 sendok makan mocha. Nah, kita aduk-aduk. Ini bagi yang suka kopi ya teman-teman. Ya, ini biasanya buat teman-teman nongkrong mungkin. Nah, biasanya mereka suka kopi. Nah, kalau dibuat begini, pasti mereka sangat suka. Nah, ini ya teman-teman, es krim mochanya. Nah, yang kedua, kita menambahkan sedikit bubuk matchanya atau green tea-nya. Nah, namun teman-teman, ini bubuk matchanya sudah saya saring atau sudah saya agar biar lebih lembut lagi ketika dicampur dengan es krim. Jangan terlalu banyak-banyak ya teman, karena ini agak sedikit pahit. Tambah aja sedikit, 1 sendok makan. Dan diaduk pelan-pelan aja. Begini sudah cukup ya teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir, kita akan memasukkan pisang. Saya mengambil pisang, teman-teman boleh pakai pisang apa aja. Pisang yang udah matang juga lebih baik. Ya, masukkan secukupnya aja ya. Kenapa harus pisang yang matang? Karena ketika kalau kita makan es krim, kita memakan lidah, langsung hancur es krimnya dengan pisang tersebut. Diaduk-aduk lagi. Teman-teman bisa memakai pisang yang potongan begini, atau mungkin teman-teman juga bisa blender pisangnya, juga bisa, dan dijadikan satu atau sama seperti mocha dengan mocha. Nah, di sini sudah ada 4 rasa ya teman-teman. Yang pertama yang original. Di sini yang ada potongan pisangnya. Di sini yang mocha. Sedangkan yang terakhir di sini ada bubuk matcha atau green tea. Nah.
Setelah jadi es krim tersebut, teman-teman masukkan di dalam freezer setidaknya paling lama 4 jam agar maksimal dari dinginnya itu atau bekunya es krim itu bisa lebih sempurna dan ketika kita makan hasilnya lebih nikmat. Oke teman-teman, nah setelah es krimnya sudah taruh di freezer, sudah beku semua, nah sekarang waktunya kita tinggal plating. Plating sesuai dengan selera teman-teman saja. Nah, saya di sini memakai beberapa wafer ya teman-teman, bisa lihat. Nah, kita akan mulai. Pertama saya mencoba untuk menghias pinggiran dari wadah untuk es krim tersebut. Sesuka teman-teman saja ya. Nah, ini setidaknya biar ketika dimakan lebih menarik. Saya ambil di duluan yang original. Rasa pisang. Rasa green tea. Dan terakhir mocha. Setelah itu saya coba menambahkan wafer. Oke teman-teman, es krim 4 rasa sudah jadi. Selamat menikmati. Oke teman-teman, sekian dari saya. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, komen, subscribe channel Surabaya School dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sampai jumpa lagi teman-teman.